Puluhan bakal calon legislatif di tingkat provinsi mendatangi Mapolda Jawa Tengah di Semarang untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. SKCK merupakan salah satu syarat pendaftaran bakal calon legislatif dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Setelah melengkapi berkas, bakal caleg yang sudah mendapat rekomendasi dari Polres bisa langsung datang ke Polda untuk dilakukan verifikasi data dan mengajukan permintaan penerbitan SKCK. Oh, kalau sekarang kan harus lewat online-nya dulu. Jadi ngisi di online, kemudian pembayaran yang di aplikasi itu, terus surat rekom dari Polsek, Polres, baru ke Polda ya. Itu untuk anggota DPRD provinsi, kota atau semuanya? Untuk provinsi. Provinsi di Polda ya? Di Polda. Enggak ada jelas semua untuk informasi persyaratan, kemudian untuk pengurusan juga. Di Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah bakal calon legislatif di kota Sukabumi, Jawa Barat mulai mengurus persyaratan SKCK di Polres Sukabumi Kota. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukabumi Kota terus ramai sejak hari pertama pendaftaran bakal calon legislatif tingkat kota Sukabumi dibuka. Hingga hari ini tercatat ada ratusan bacalek yang mengurus SKCK. Untuk melengkapi kelengkapan untuk pencalegan ya Pak. Oke, Ibu bawa apa aja Bu persyaratan untuk buat SKCK ini Bu? Tentunya bawa rekomendasi dari Polsek, terus KTP juga, kartu keluarga, foto juga. Kita sama, namun dari beberapa perwakilan partai itu biasanya kita jemput bola, mereka secara kumulatif ya, dikumpul jadi satu dari sekretaris partai masing-masing, kemudian dibawa ke sini. Namun secara persyaratan personal harus kita penuhi juga, seperti contohnya sidik jari dan lainnya tetap dari masing-masing. Tapi kita proaktif, ya, kita tidak mempersusah terkait masalah pengurusan SKCK. Di Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah bakal calon legislatif di kota Sukabumi, Jawa Barat mulai mengurus persyaratan SKCK di Polres Sukabumi Kota. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukabumi Kota terus ramai sejak hari pertama pendaftaran bakal calon legislatif tingkat kota Sukabumi dibuka. Hingga hari ini tercatat ada ratusan bacalek yang mengurus SKCK. Sedang melakukan pendaftaran untuk bakal calon legislatif untuk DPRD Blora maupun DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Kita ada 3 tes yang kita layani di Rumah Sakit Dr. R. Sutiono Blora, yaitu tes kesehatan rohani, tes kesehatan jasmani, dan tes nafsa atau narkoba. Jurnalis Kompas TV Febriana Mila saat ini sudah ada di KPU Jawa Tengah untuk laporan langsungnya. Febriana, selamat siang. Ini bagaimana peminat pendaftaran bakal calon DPRD, DPR, dan DPD di KPU Jawa Tengah hingga siang hari ini? Ya, Paskalis dan juga saudara, 5 hari sejak dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif dari DPR, DPRD maupun juga dari DPD, ini masih terlihat sepi, tidak ada aktivitas yang terlalu ramai di gedung KPU Jawa Tengah ini saudara, dan memang hingga saat ini untuk dari partai politik ini sendiri belum ada yang mendaftarkan ataupun menyerahkan berkas untuk calon legislatif yang diusungnya. Sementara dari DPD ini baru satu, yakni Bambang Sutrisno yang juga merupakan petahana.
Dan untuk Bapak Sutrisno sendiri ini mendaftarkan ataupun menyerahkan berkasnya pada hari kemarin sendirian, tidak diikuti dengan yang lainnya. Dan memang ini merupakan pecah telur seperti itu yang dikatakan oleh KPU Jawa Tengah, yang mana ini baru satu dari DPD yang juga merupakan petahana yang telah mendaftarkan ataupun menyerahkan berkasnya ke KPU Jawa Tengah. Dan menurut yang disampaikan dari KPU Jawa Tengah, masih sepinya pendaftaran bakal calon legislatif DPR, kemudian juga DPRD dan juga DPD ini diperkirakan karena masih belum lengkapnya syarat ataupun berkas yang akan nantinya diserahkan ke KPU Jawa Tengah. Selain itu juga adanya cuti bersama yang telah terjadi pada yang lalu, Saudara, dan juga Paskalis ini menjadi salah satu penyebab mundurnya dari partai politik maupun juga DPD mundur menyerahkan berkas ke KPU Jawa Tengah. Namun dari beberapa partai politik dan juga DPD ini sudah ada yang mengkonfirmasi ke KPU Jawa Tengah untuk akan mendaftarkan ataupun menyerahkan berkasnya pada beberapa hari ke depan seperti Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Dan Ketua KPU Jawa Tengah ini juga menyampaikan ataupun menghimbau kepada para parpol kemudian juga bakal calon legislatif dari DPD untuk segera menyerahkan berkasnya, jangan sampai mepet karena dikhawatirkan jika nanti pada saat penyerahan berkas kemudian dilakukan pengecekan ini ada kekurangan berkas ataupun juga syarat-syarat, ini dapat segera melengkapi ataupun memperbaiki untuk proses pendaftaran ataupun berkas yang diberikan ke KPU Jawa Tengah. Selain itu juga Saudara, karena mengingat persyaratan dari yang akan dilakukan di KPU Jawa Tengah ini ada yang melibatkan instansi lain seperti legalisir ijazah, kemudian juga dari pengadilan negeri, sehingga ini menurut KPU Jateng memang menjadi kendala terhadap mundurnya penyerahan berkas yang dilakukan dari bakal calon legislatif DPR, DPRD dan juga DPD ke KPU Jawa Tengah. Paskalis. Diana Mila, terima kasih melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.